Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Afrid dan Ibu Gembala beserta seluruh sidang jemaat yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil satu judul yang dimana setiap kita pasti pernah mempertanyakan hal ini. Sesungguhnya sayalah yang paling sering menanyakan hal ini Bapak Ibu ya. Mengapa hal buruk menimpa orang baik? Itu judulnya Bapak Ibu ya. Mengapa hal buruk menimpa orang baik? Bapak Ibu pernah menanyakan hal ini kalau apabila saudara mengalami hal-hal buruk? Ya. Baik, kita baca ayatnya itu dari Yakobus 1:13 sampai 17. Yakobus 1:13 sampai 17 saya bacakan Bapak Ibu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah, sekali lagi ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Tetapi tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasihi, janganlah sesat. Ayo katakan kiri kanan, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan sekali lagi di sini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan ini, mengapa hal buruk menimpa orang baik? Ada dua bagian besar di sini yang akan nanti saya coba jelaskan supaya nanti di akhir ibadah semoga Bapak Ibu ya pertanyaan ini dapat memberikan jawaban, dapat memberikan ketenangan, kedamaian buat Anda dan saya. Dua bagian ini apa? Hal yang pertama yaitu hal buruk. Bagian yang kedua adalah orang baik. Ya, jadi ada dua bagian besar yaitu hal buruk bagian pertama, bagian kedua adalah orang baik. Hal buruk. Sesungguhnya hal buruk itu yang menimpa kita, apapun itu, sesungguhnya kalau di mata cara pandang Tuhan itu sebenarnya seperti Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya kasih contoh anak saya divaksin, ya.
Dulu-dulu kan setiap bulan, hampir setiap bulan waktu bayi itu divaksin polio, cacar. Nah, semakin dia waktu bayi dia nggak tahu dia. Tapi kan semakin besar waktu itu, bahkan setahun itu harus vaksin yang waktu terakhir itu adalah otak kalau nggak salah itu ya. Nah, dia sudah mulai tahu Bapak Ibu. Kalau udah ke dokter nih, dia udah tahu. Wah, ini akan disuntik dan itu akan tidak mengenakan buat dia. Karena kadang-kala vaksin itu bisa membuat dia panas kan. Pada malam hari sakit, nggak enak. Jadi dia mulai sudah tahu. Nah, oleh karena itu dia sudah mulai, waduh, mungkin dia berpikir sesuatu orang tuanya kok jahat ya. Memberi izin kepada dokter untuk menyuntik dia hal yang tidak mengenakan. Kemudian yang mengherankan dia adalah orang tuanya keluarin duit lagi bayar dokternya. Apa bayangannya seperti itu? Tetapi menanjak dia dewasa, dia baru tahu bahwa vaksin itu ternyata itu membuat tubuhnya itu sehat dan bertumbuh makin kuat. Bukan demikian? Nah, beberapa saat yang lalu anak saya itu karena sekolahnya itu bukan kena virus corona, tapi virus cacar menyebar. Jadi itu luar biasa menyebarnya. Itu anak saya yang paling kecil itu kelas 5 SD, yang kena itu 2 SD. Padahal itu beda kelas kan, jauh sekali. Tapi merambat kena satu demi satu. Dan dia sangat takut, papi, ini bahaya nih Bapak. Terus saya bilang, dulu waktu kecil kamu waktu disuntik vaksin ini, kamu nangis-nangis menganggap papi itu jahat. Tetapi sekarang kamu baru menikmati sekarang bahwa cacar yang keluar setelah divaksin itu keluarnya sedikit dan tidak membahayakan dia. Beda dengan dulu kan, kalau nggak vaksin, saya dulu nggak ada vaksin. Walah, keluar cacarnya itu kan cacar air kan ya, bulat-bulat begitu. Ini nggak ada, dia cuma bintik-bintik deh, karena dia udah divaksin. Itu muka semuanya, makanya dulu kan ada popeng-popeng kan, keluar itu popeng-popeng semua, nggak tahu. Dan itu keluarnya begitu banyak. Tapi kalau divaksin dia tahu kegunaannya sekarang. Nah, hari-hari ini coba kita berpikir lebih jauh. Apa sih yang menimpa kita hal buruk? Percayalah satu hal, bahwa kasih Tuhan memberinya yang terbaik, anugerah yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di Yakobus ini bukan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mendapat hal-hal yang buruk, apalagi kita tahu bahwa tahun depan Presiden kita udah ngomong loh Bapak Ibu, itu apa dia ngomongnya? Ekonominya gelap, berarti nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, terus kemudian saya berbincang-bincang dengan teman-teman pebisnis, saya katakan hari-hari ini agak sepi ya penjualan. Iya betul. Dia bilang nanti 2-3 bulan kemudian lagi akan lebih parah. Pebisnis berkata demikian. Ya berarti kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Nah, hal-hal yang buruk yang menimpa kita Bapak Ibu, secara psikologi itu ada beberapa tahap. Tahap pertama, waktu kita mengalami hal buruk, yang pertama yang kita lakukan biasanya penyangkalan. Nah, di gereja kami itu ada orang yang baru kena kanker rahim ya Bapak Ibu ya. Betul, waktu dia bersaksi itu, waktu saya bawakan firman ini, dia berkata tahap-tahap yang mau lakukan itu betul. Saya alami, dan setiap kita mungkin juga alami di masa-masa COVID yang lalu mungkin. Penyangkalan, enggak lah, nanti bulan depan juga beres. Paling 3 bulan begitu lama, ya kan? Paling lama paling 3 bulan. Paling lama juga 6 bulan. Udah setelah 3 bulan lewat, paling lama 6 bulan. Ternyata bertahun-tahun Bapak Ibu. Di awal kita menyangkal diri. Enggak lah ini krisis ini nggak bakal lama, penyakit ini nggak bakal lama, virus ini nggak bakal lama. Demikian juga dia alami penyangkalan diri. Nah, penyangkalan diri biasanya itu kita itu sembunyikan diri kita dengan iman. Ya, betul nggak? Di awal kita mengalami hal yang buruk, kanker itu, enggak lah ini enggak. Biru-biru Yesus sudah menyembuhkan saya, pasti saya bisa sembuh. Nah, tahap berikutnya, kalau itu tidak terjadi, seperti virus corona kita tahu
Itu 1-2 bulan gak terjadi, selesai. Apa yang terjadi? Mulai tahap kedua gitu. Kok ini kanker gak selesai-selesai, masih sakit? Tahap kedua, marah. Marah ketiga sisi. Satu, kepada orang lain. Marah bisa kepada diri sendiri, atau marah kepada Tuhan yang terakhir. Loh, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hal yang buruk. Masuk di dalam kemarahan ini, kita bergumul dalam hidup kita. Masuk yang ketiga adalah tawar-menawar dengan Tuhan. Ini saya kasih contoh teman saya. Dia mulai tawar-menawar, Tuhan, aku kalau disembuhkan, aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Nah, biasa begitu kita. Begini, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati perekonomianku pulih, nanti mobil tetangga aku berikan kepada gereja. Mobil tetangga diberikan, bukan mobil dia waktu itu. Dia kan mobil tetangga yang malah diberikan. Tuhan, kalau anakku kalau misalnya gini, aku gak punya anak, bisa melahirkan anak, aku akan ada sesuatu janji-janji Tuhan, janji-janji kita kepada Tuhan. Itu dalam proses tawar-menawar biasanya seperti itu. Terjadi, loh kok masih ada ya? Kok penyakitku masih ada ya? Mulai masuk ke tahap yang keempat, yaitu depresi. Mulai di situ, wah, kenapa ya Tuhan? Ini pertanyaan betul ya? Wah, aku nggak bisa disembuhkan. Padahal aku sudah percaya akan janji Tuhan kesembuhan. Kok enggak? Aku sudah percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhanku. Kenapa aku masih kekurangan? Kenapa? Mulai depresi. Nah, ini bisa maju mundur. Maju mundurnya lagi, mungkin aku kurang beriman. Mulai beriman lagi. Tapi aku gimana ya? Kok masih kurang ya? Aku mulai marah kepada Tuhan lagi. Kemudian mungkin tawar-menawarnya kurang menggiurkan kepada Tuhan mungkin. Mungkin bukan mobil, mungkin rumah kali ya. Ya Tuhan, kalau aku disembuhkan penyakitku, rumah aku jual, aku persembahkan kepada gerejaku, misalnya seperti itu. Mulai tawar-menawar lagi dalam depresi. Tapi kalau itu tidak terjadi, semuanya seakan-akan Tuhan diam, masuk ke fase kelima. Fase kelima ini sudah mulai menerima. Puji Tuhan kalau bisa menerima. Mulai begini, kayak teman saya itu ya. Ya, udah periksa ke dokter mana-mana, 3-4 dokter. Ternyata betul kanker. Kan pertama kan menyangka, mungkin bukan kanker, mungkin usus buntu, mungkin apa yang lain. Ternyata sudah periksa beberapa dokter bilang, iya kanker lagi. Sudah mulai menerima. Ya sudah, kata dokter apa? Harus kemo. Udah menerima dia. Fase ini kita sudah mulai menerima. Ya Tuhan, oke lah, baik. Berarti saya harus kemo. Wow, ternyata yang kemo dia lewati Bapak Ibu. Kalau Anda hari-hari ini sehat, puji Tuhan. Dia cerita ke kami itu waktu dia kemo, itu waktu dia dimasukin obat kemonya itu rasa tangannya itu seperti dia bilang Pak Robert. Itu kan dia botak ya, perempuan sampai botak rambutnya. Kemudian dia nggak malu dia botak. Kemudian itu dia bilang waktu dimasukkan itu obatnya itu rasanya seperti gini Pak Robert. Pak Robert lagi buka, terus disiram, bukan air, jeruk nipis. Bisa bayangin ya? Bukan air, jeruk nipis Pak Robert. Itu perihnya luar biasa. Itu kemo dia. Sebenarnya dia bilang, saya nangis Tuhan, aku tidak sanggup, kalau kau mau panggil aku. Jadi bukan doanya, bukan udah bergeming lagi tawar-menawar, tapi berkata Tuhan, aku gak sanggup. Kalau memang aku gak bisa melayani kau, ya sudah, bawa aku pulang aja. Aku gak sanggup Tuhan, sakitnya luar biasa. Cicitnya bilang, kuat apa? Dia marah, mulai marah kepada orang lain. Kok orang lain gak mengerti perasaan dia? Itu tulang belakang itu sakitnya luar biasa. Dia kalau di ruang AC begini, itu panas. Itu anaknya pegang perutnya aja nih.
kemo itu pegang perutnya itu. Perutnya itu panas. Sayangnya di badan itu panas yang luar biasa. Itu kemo baru pertunjukan. Dan dia beriman kemarin itu terakhir hari Selasa. Kali ini saya beriman kemonya udah terakhir. Saya dalam 20 tahun. Waktu beberapa waktu yang lalu dia mau kemo, darahnya turun kurang darah. Harus orang supply dia darah. Jadi nggak bisa langsung serta-merta kemo, Bapak Ibu. Dicek apa segala semuanya, kalau kekurangan ini nggak bisa dikemo. Jadi kalau Anda ada hari ini sampai Anda sehat, ya kita bersyukurlah. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sebab pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Dia mulai menerima. Kemudian yang keenam, tahap ini yang terakhir di dalam psikologi kita. Dia mulai memberi arti akan kehidupan dia. Sama ya, saya kasih contoh misalnya Yusuf waktu dijual sama saudara yang menyangkal, kenapa ya papaku nggak nolong aku. Yusuf yang disumur itu kenapa dijual, kemudian masuk penjara, kok hal buruk terus, istilahnya sepertinya itu udah jatuh ditimpa tangga dibikin anjing pula lagi. Bukankah hari-hari ini kalau kita pernah merasakan juga seperti itu, udah jatuh ketimpa tangga, kok ada terus hal buruk terjadi. Nah, tetapi Yusuf mulai memberi arti waktu itu. Dia bisa sampai menjadi perdana menteri. Dia katakan, bukan kau yang membawa aku datang ke tempat ini, tapi Tuhan. Tuhan yang membawa aku mendahului kalian. Untuk apa? Kebaikannya memberi makan bangsa-bangsa, untuk supaya menjaga keluarga besarnya dia. Tetapi dia harus melewati hal-hal yang tidak mengenakan. Demikian hidup kita. Kita melewati hal-hal buruk, tetapi sebenarnya itu kelihatannya gak enak. Hal buruk pasti gak enak, Bapak Ibu ya. Tapi percaya satu hal di kitab Roma 8:28, semuanya itu, baik penderitaan, baik apapun, kabar buruk apapun, engkau ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, apapun itu, Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga keenam tahap ini, tahap yang terakhir ini, apakah masalah yang terjadi itu musuh sehingga kau membenci masalah itu, atau ini pilihan hidup kita, atau itu menjadi guru kita. Jadi ada dua pilihan yang tahap yang terakhir ini. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari, apakah itu menjadi suatu hal yang buruk, sesuatu yang musuh sehingga kita membenci masalah itu, atau itu menjadi guru sehingga membuat kita belajar, oh iya, ini ternyata maksudnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu, kalau kita tahu sampai tahap ini, Allah Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, walau gunung beranjak, ya kan? Matahari tidak bersinar, bulan goncang, kasih setia Tuhan tidak beranjak, Bapak Ibu. Ini yang kita pegang. Nah, makanya berikutnya, pertanyaan ini bukan pertanyaan kita aja, Bapak Ibu. Sesungguhnya pertanyaan ini juga oleh tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Lama. Abraham misalnya, di kitab Kejadian 18, kitab Kejadian, lanjut next. Misalnya slide berikutnya dikatakan gini, masakah hakim segera bumi tidak menghukum dengan adil? Ada sesuatu yang buruk, tapi Abraham juga mengeluh dan bertanya kepada Tuhan. Kemudian Yeremia, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapa kamu juru hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, wow, dan mereka pun juga berakal. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga.
Pertanyaan-pertanyaan juga ditanyakan oleh Musa dan juga Daud. Lanjut slide berikutnya. Seringkali bahasa Inggrisnya begini, we all have the what. Artinya kita semuanya mempunyai sesuatu yang kita pertanyakan. Tetapi but we don't understand the why. Seringkali kita nggak tahu itu kenapa. Makanya sesungguhnya apa yang menimpa kita, pesan moral tadi itu hanya pesan moral Bapak Ibu. Dan sesungguhnya itu terjadi Bapak Ibu. Nggak usah heran. Kenapa nggak usah kita heran hal buruk itu terjadi dalam hidup kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin itu akibat dunia yang sedang dalam kebinasaan. Sesungguhnya rancangan Tuhan di awal Bapak Ibu dunia ini, kita tahu di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Semuanya Tuhan katakan baik. Dari buruk Bapak Ibu. Semuanya baik. Apalagi sewaktu Tuhan menciptakan manusia. Wow, dia katakan sungguh amat baik. Jadi Bapak Ibu, rancangan sesungguhnya daripada Tuhan semuanya baik dan sungguh amat baik. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tatanan dunia itu sudah berubah. Dalam akibat dosa itu, kita hidup di alam yang sudah rusak. Kita hidup dengan orang yang berdosa. Sekeliling kita orang berdosa, sehingga kecenderungannya berbuat dosa. Karena alam sudah rusak, alam sudah jatuh dalam dosa. Alam ini akibatnya bencana alam terjadi, tanah longsor, apapun itu, sehingga itu dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk. Virus corona seperti itu karena semua dosa yang masuk di dalam dunia ini, sehingga mengakibatkan bisa saja itu menimpa orang-orang yang walaupun dikatakan percaya kepada Tuhan. Virus corona, kita tahu semua juga ya kan, rata-rata dunia semua juga kena. Yang kedua, mungkin karena musuh kita adalah iblis. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi yang kedua apa? Bisa karena iblis juga musuh kita, yang membuat hal-hal yang kita rasakan tidak mengenakan kenyamanan daging kita. Yang ketiga, mungkin karena konsekuensi kesalahan diri sendiri. Iya, jelas ya. Karena kegagalan kita, kebodohan kita, keserakahan kita, kecanduan kita, pasti dong ada konsekuensi yang akan terjadi. Nah, ini yang dapat menimbulkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi, mengapa slide berikutnya hal buruk menimpa orang lain? Hal buruknya sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita bahas orang baik. Ya, tadi hal buruknya sudah kita bahas panjang lebar. Ya, buruk terjadi belum tentu cara pandangnya Tuhan itu berbeda dengan kita. Karena hal buruk yang terjadi, kacamata Tuhan selalu begini. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, pastikan dalam dirimu bahwa Yesus selalu menyertai Anda. Yesus selalu menyertai Anda. Tepuk tangan buat anak kita. Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Tapi yang kedua, cara pandang Tuhan ada dua yang terjadi adalah bahwa Dia cara pandangnya itu kekekalan. Kalau kita short termnya pendek, padahal dia tuh jauh lebih luas. Cerita kita ini adalah cerita dalam cerita, karena kekekalan itu jauh lebih panjang. Cuma karena kita itu amnesia akan yang akan datang. Contoh, misalnya ya, siapa di antara kalian yang rindu semuanya kalau mati masuk surga? Angkat tangan. Nah, iya kan? Semua mau angkat tangan kan? Kalau kita mati masuk surga. Sekarang saya mau tanya,
Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Nah, kan nggak ada. Betul nggak? Kita ini amnesia dengan kekekalan. Tapi Bapa kita di surga itu melihat semua yang terjadi ini, Dia membawa kita itu membuat jauh lebih baik, yaitu cara pandang kita kekekalan, Bapak Ibu. Ya, makanya kita nggak nyambung karena cara berpikir kita itu beda dengan cara Tuhan. Tapi percayalah, kembali lagi Roma 8:28 apa? Semuanya itu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Percaya akan itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, orang baik. Seringkali kita merasa kita adalah orang baik, betul kan? Iya dong, iya kan. Masa Bapak Gembala merasa nggak baik? Dia udah jadi gembala di sini, ya kan? Saya khotbah di sini melayani, masa nggak baik, ya kan? Masa keyboard ya? Tadi ya luar biasa loh, ya kan? Nggak latihan hebat, tapi langsung bisa loh Pak. Berarti jago Pak, gitu. Luar biasa ya kan? Ya tentunya dari istri saya lah. Nah, artinya apa? Kita merasa kita orang baik. Setiap minggu datang ke gereja, nggak ngapok bang, nggak tembak orang kan, nggak tembak menembak kan? Nah, iya kan? Merasa orang baik nggak? Oh iya orang baik kita. Tetapi yang saya mau tanyakan, pernahkah Anda berbohong? Saya sering. Berarti kita berbohong. Kedua, kita melihat seseorang, kalau kita mengingini dia aja, pernah nggak? Pernah. Kalau kita pernah itu, kita disebut pezina. Kita sudah mulai berzina. Lihat seseorang yang bukan pasangan kita ingini, itu sudah berzina. Firman Tuhan berkata begitu hukumnya. Kemudian yang ketiga, benci. Nah ini paling sering lah. Pernah benci orang nggak? Coba. Sampai hari ini masih benci orang? Sering mungkin ya. Itu firman Tuhan berkata kalau kita benci orang, itu kita disebut sudah pembunuh. Nggak usah tembak orang Bapak Ibu. Anda benci saja sudah disebut pembunuh. Berarti Anda termasuk orang baik kan? Ayo, termasuk orang baik kan? Jadi definisinya kita orang baik dengan kacamata Tuhan berbeda. Nah, kita lihat ya, kacamata Tuhan seperti apa tentang orang baik ini. Kita lihat, ayo. Ternyata definisinya Alkitab tentang kita, tentang manusia kita ini yang kita merasa selalu baik, tidak ada orang baik, Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat 5. Ya, kita baca sama-sama ya, supaya tidak ngantuk Bapak Ibu ya. 2, 3 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, waktu dikandung aja sudah apa? Berdosa. Udah lakukan sesuatu belum Bapak Ibu? Roma 3:10-12. Coba baca 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyalahi. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah, jelas ya. Ini yang Alkitab katakan, ini yang firman Tuhan katakan, tidak ada orang baik, Bapak Ibu. Ini yang Alkitab katakan. Dikatakan apa sekali lagi? Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Makanya Anda datang ke tempat ini karena Roh Kudus yang membawa Anda datang. Yesus yang mencari Anda, bukan kita mencari Tuhan. Dikatakan sini tidak ada yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Ini lagi, ya, di bold di sini di garis bawah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, Bapak Ibu. Kita berbuat baik kepada orang lain ada maunya. Motivasi kita ini, Bapak Ibu, kalau di cross check dari ke akar-akarnya itu, kita sesungguhnya manipulatif Tuhan, Bapak Ibu. Kita lakukan berbuat baik itu bukan untuk Tuhan bahkan,
untuk diri kita sendiri. Nah, jadi apa dong kabar baiknya? Kalau semuanya kita bukan orang baik. Nah, coba slide berikutnya. Hanya ada satu orang baik yang mengalami hal yang terburuk. Ayo baca sama-sama. 2, 3 ya. Ayo tadi balik lagi. Hanya ada satu orang baik yang mengalami hal yang terburuk. namanya siapa? Yesus Coba Kristus. slide dikit. Namanya siapa? Yesus Kristus. Yang lebih besar namanya siapa? Yesus Kristus. Baca. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Wow. Apa hanya saya doang? Coba saya doang ya. Wow. Katakan wow. Dia mengalami hal yang terburuk, Bapak Ibu. Yesus dia katakan adalah yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang mulia, dia rela menjadi hina supaya kita dimuliakan. Dia yang sakit dicambuk, dia rela, Bapak Ibu. Terburuk nggak? Terburuk itu yang dia alami supaya kita yang sakit disembuhkan. Haleluya. Ini kabar baik. Ini baru kabar baik. Tepuk tangan bola kita. Yesus sudah mengalami hal terburuk, Bapak Ibu. Dosa itu tidak bisa dibayar oleh apapun oleh kita. Hal terburuk apa sih, Bapak Ibu? Misalnya Anda kekurangan uang. Solusinya kalau kekurangan uang, betul nggak? Bisa didapat nggak? Bisa kan? Sering kali kita udah lapar, udah nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti juga uang bisa dicari, ya kan? Uang bisa dicari. Kesehatan bisa dicari juga, Nanti obat kemo juga bisa sembuh, Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak mati untuk keuangan Anda. Yesus tidak mati karena sakit Anda. Yesus tidak mati karena kelemahan Anda. Tetapi Yesus mati karena dosa Anda. Artinya Anda tidak bisa bayar dosamu. Makanya sampai ini masalah terbesar. Jadi yang terburuk dari terburuk adalah dosa kita, bukan apa yang kita alami dalam dunia ini, Bapak Ibu. Jadi yang paling buruk adalah dosa, sehingga dia mati buat kita. Karena dia tahu kita nggak bisa tebus. Contoh sederhana, Anda pernah nggak sih ditilang? Pernah. Waktu ditilang, apalagi kalau kita nggak di bawah meja gitu ya, kita ikut di persidangan, bisa nggak ibu bilang, Pak, saya kalau ke gereja tuh saya pendonor yang paling pertama loh. Pak, tahu nggak kalau saya tuh setiap tahun ke panti asuhan loh, bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian. Pak Hakim, tahu nggak? Saya itu bangun panti asuhan di Tangerang itu, kalau Pak Hakim tahu loh, semua panti asuhan sebut saja itu pendirinya adalah saya. Terus Pak Hakim bilang, iya ya, kau baik ya, ya bebas. Begitulah. Tetap di hukum. Artinya apa? Jelas sekali. Dosa kita gak bisa kita bayar dengan kebaikan kita. Makanya, ayo baca Efesus 2, 6-9, ayo. Baca sama-sama ya. Dan 2, 3 ya. Dan ini surga, wow, luar biasa ya. Supaya masa akan datang yang menunjukkan kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus. 8. Kasih selamatkan oleh apa? Bukan
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang Bapak Ibu, bukan karena pekerjaan kita diselamatkan. Dosa tidak bisa dibayar dengan seluruh kebaikan kita, nggak bisa. Harus ada penumpahan darah, baru ada pengampunan dosa. Tuhan tahu masalah terbesar kita adalah dosa, sehingga tidak ada cara lain, dia harus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, apapun yang Anda alami hari-hari ini, ya, sesungguhnya itu nggak ada apa-apanya dengan kekekalan. Kalaupun itu Tuhan izinkan, biarlah kita percaya pergumulanmu hari ini di masa depan menjadi pelayananmu. Kesakitanmu hari ini besok atau ke depannya merupakan kesaksianmu. Yes. Ini Bapak Gembala doang. Kesakitanmu hari ini akan menjadi apa? Kesaksianmu di masa depan. Pergumulanmu hari ini akan menjadi apa? Pergumulanmu akan menjadi pelayananmu di masa depan. Karena di masa-masa yang paling gelap itu Yesus adalah terang. Kalau hari-hari ini Anda mengalami hal-hal yang gelap, buruk, itu kandidat yang utama Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Lihat Roma, nggak ada ayat ini. Ya saya bukakan Roma 5. Ini yang memberikan kekuatan kepada Anda. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Saya tanamkan fondasi kepada Anda. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada dua kondisi kita, yaitu lemah. Kedua apa? Orang durhaka. Dia sudah mau mati. Yesus sudah mati buat kita, bisa kita lemah. Kedua, orang durhaka. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi Paulus mau menggambarkan kasih yang paling besar untuk ukuran manusia, mati buat orang itu. Betul kan? Itu kasih yang paling besar. Orang tua waktu ibu mau melahirkan itu kasihnya yang paling besar. Risikonya adalah nyawa dia. Betul nggak? Ibu-ibu? Ibu-ibu, benar? Itu merupakan dia mengorbankan nyawanya karena bisa saja merenggut nyawa ibunya. Dia mau mati nggak buat bayinya? Mau. Udah berbuat baik buat bayinya? Udah berbuat yang berguna belum buat ibunya? Belum. Tapi mau mati. Itu gambaran Paulus kepada kasih manusia itu seperti itu. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Jadi bukan kita orang benar, dia mau mati buat kita. Kita tidak pantas, tidak layak, tidak masuk hitungan. Karena 3 kondisi. Kita lemah, kita orang durhaka. Ketiga adalah orang berdosa. Ke-9 ayat 9. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 dikatakan begini lagi. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Sekali lagi terus Paulus menyatakan kematian anaknya. Terus dikatakan di sini ayatnya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya mau tanamkan fondasi begini, kasih Kristus. Kita tahu, katanya, oh kasih Tuhan luar biasa, dia mati di atas kayu salib. Tapi biarlah pada pagi hari ini saya tanamkan fondasi yang kuat supaya engkau kokoh. Walaupun guncang apapun perekonomian kita, masa depan kita lihat orang semua bilang gelap. Kedepannya itu
masa ekonomi kita makin parah. Tapi percayalah akan satu hal, kasih Kristus itu luar biasa baginya. Ini Paulus mau menggambarkan gini, kalau orang mau mati buat orang yang baik, mau dia, buat anak mau. Iya jelas ya. Paulus katakan, tetapi Yesus mati bukan untuk itu. Yesus mati buat kita ada 4 kondisi. Yang pertama, kita tuh lemah. Kedua, kita itu orang durhaka. Ketiga, kita itu orang berdosa. Keempat, kita itu musuh Allah. Dia kata ayat 10, seteru Allah. Jadi ada orang mau mati buat orang seteru. Paulus mau menggambarkan itu. Tapi Yesus mau mati buat Anda dan saya. Tepuk tangan dulu. Bukan itu saja Paulus mau gambarkan kasih Kristus. Dia mau gambarkan gini, perbandingannya loh. Dia katakan apa? Lebih. Jadi waktu kita masih musuh, masih kita durhaka, masih kita lemah, gak berguna sama sekali buat Tuhan, Yesus mau mati buat kita. Karena dia tahu itu dosa, gak bisa ditebus oleh kita. Dia mau bayar utang-utang kita yang gak bisa kita bayar. Nah, dia begitu mengasihi kita kan, di waktu kita masih berdosa kan. Nah, Paulus membandingkan gini, kalau kita sudah diselamatkan, bagus gak kalau dia porsinya kasihnya masih sama mengasihi kita? Bagus gak? Bagus. Ya. Terus kalau sebelum kita berdosa dia sudah mengasihi kita, sekarang dia kasihnya masih porsinya masih sama, tapi dia lebihkan. Jelas ya? Dia lebihkan. Bagus gak? Bukan bagus, menakjubkan. You know? Tapi firman Tuhan berkata ayat 9 dan 10 dia katakan lebih. Wow. Jadi kasih Kristus sebelum kita percaya dia masih lemah, durhaka, berdosa, seteru musuh Tuhan, dia sudah begitu mengasihi kita. Ini Paulus membandingkan kita setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya Yesus. Paulus mau katakan di kasihnya Kristus lebih. Ini bukan menakjubkan lagi, tetapi tidak dapat dibayangkan oleh pikiran kita. Yang percaya katakan, oh, ini pondasinya Bapak Ibu kasih Kristus. Lebih mengasihi kita. Apakah kita masih ragu hari ini akan kasih Kristus dengan firman Tuhan ini? Kalau Anda baca lagi di ayat 8, ya, Roma 8 ayat 3-5 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Hal buruk gak penindasan? Anda ditindas sama bos Anda, sengsara gak? Kabar buruk gak nyaman gak? Gak nyaman ya ditindas sama bos misalnya. Kesesakan, apa yang membuat Anda sesak hari-hari ini? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, virus atau apapun bahaya yang saat ini, atau pedang, perang. Tuhan berkata, mau atau hidup, di ayat setelahnya itu tidak dapat menghentikan kasih Yesus kepada Anda sekalian. Itu tidak bisa menghentikan kasihnya kepada Anda dan saya, Bapak Ibu. Tetapi kita lihat satu hal, ada slide-nya yang ini apa namanya? Nick Fujitsu. Kita lihat ya. Lihat, waktu dia lahir nggak punya tangan dan punya kaki, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup membuat mujizat, Engkau mampu dan Engkau sanggup, Engkau mengasihi aku, keluarin dong tanganku, keluarin dong kakiku.
Kalau kita mengalami hal-hal terobosan, yes. Tapi gimana kalau nggak mengalami terobosan? Apa yang katanya Tuhan begitu mengasihi saya, kok nggak mengalami terobosan? Bukankah ini bahkan dia mau bunuh diri? Dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Enggak terjadi mujizat. Tetapi sewaktu dia mau bunuh diri, Tuhan bicara sesuatu kepada dia. Dia berkata gini, I know for certain God does not make mistakes. Dia katakan, saya tahu sekarang bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah. Jadi hari-hari ini percayalah akan kasih Kristus, bahwa Anda diciptakan bukan karena kesalahan Tuhan. Anda adalah produk. Anda berpikir aku ada produk gagal. Enggak. Di dalam Tuhan kita semua produk yang sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia makanya berkata, but He does make miracles. I am one, you are two. Dia katakan begini. Tetapi Tuhan melakukan mujizat itu. Salah satunya adalah saya dan Anda juga dalam mujizat-mujizat itu. If God doesn't give you a miracle, jika Tuhan tidak memberikan mujizat apa yang kau butuhkan, apa yang kau pikirkan, dikatakan you are a miracle of God. Amin. Anda sendiri itu adalah mujizat apa untuk apa? For somebody else salvation. Artinya kita adalah mujizat buat orang lain melihat kita. Itu wow, ini orang kok bisa ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia punya semangat hidup yang luar biasa, masih punya memuji Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan dia menikah dengan wanita yang sangat cantik dan punya anak 4, 2-nya kembar. Bayangkan, wow, orang bisa melihat, wah ini dia mujizat Tuhan. Tapi kan nggak kita bayangkan, oh harusnya mujizat itu tangan keluar, kaki keluar dong. Apa yang kita pikirkan? Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, sehingga orang membuat melihat dia inspirasi. Aduh Tuhan, aku lebih baik daripada dia. Seperti kita hari ini, lebih baik daripada dia. Punya tangan, punya kaki. Kenapa kita masih fokus kepada masalah kita, hal-hal buruk yang terjadi? Mari hari ini cara pandang kita fokus kepada kasihnya Kristus. Hal yang baik, orang baik, ada yang baik. Jadi mengapa hal buruk menimpa orang baik? Pertanyaannya salah. Ditanya, jangan tanya bagaimana, mengapa begini, mengapa begitu, kenapa terjadi. Pertanyaannya salah. Harusnya dalam diri kita, mengapa hal baik terjadi pada orang yang tidak benar ini? Kita ini tidak benar, kata firman Tuhan. Tapi mengapa kita mengalami hal yang baik, yaitu Yesus mati buat kita. Itu terbaik, Bapak Ibu. Cara pandangnya seperti itu. Jadi kenapa hal buruk terjadi buat kita? Pantas. Pantas nggak? Pantas harusnya. Karena dunia sudah berdosa, kita orang berdosa. Pantas nggak? Pantas. Jadi jangan menilai kita orang baik. Kita adalah orang yang tidak baik, kata firman Tuhan. Tapi kabar baiknya pada siang hari ini, Yesus yang baik rela menjadi yang terburuk, supaya keburukan kita Dia tanggung di atas kayu salib. Kita menerima hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Yesus berikan hal yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dirinya sendiri Dia berikan kepada saya dong kok. Kasihnya bahkan kita masih lemah, kita durhaka, kita berdosa, dan kita seturut Tuhan. Yesus mengasihi kita. Bahkan sekarang ini Tuhan katakan lebih-lebih mengasihi kita. Percaya katakan amin. Silakan musik, kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Buatkanlah hatiku. Bisa? Ada slide-nya nggak ya? Bisa ya?
Silakan.